Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 16. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 91 dari sejak zaman Salomo menurut kitab Targum sudah menjadi tradisi bagi orang Yahudi, yaitu Mazmur ini dianggap sebagai satu doa untuk menangkal daripada si jahat. Karena itu jika ada orang kerasukan, jika ada kuasa-kuasa kegelapan, hal itu selalu didoakan melalui Mazmur 91. Karena dari situlah kalau saudara ingat di dalam Matius 6 ayat 12b, dalam kelompok doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa lepaskanlah kami daripada yang jahat berlatar belakang Mazmur 91. Mengapa demikian? Apa yang diajarkan oleh Yesus sesungguhnya jalin menjalin sebagai tali simpul, sebagai anyaman yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian lama. Dari situ dikatakan di sini maksudnya apa? Mari kita lihat pada ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
Bahasa Mazmur ini bahasa sastra Ibrani yang tinggi. Memiliki bahasa metafora, kiasan-kiasan, perumpamaan-perumpamaan. Kata orang yang duduk dalam lindungan memakai kata Yosef Beseter. Kata Yosef itu memakai kata fi, huruf fi. Itu artinya duduk. Tapi kalau Yosef memakai kata fiha, itu artinya dimuliakan. Beda sedikit ucapannya, maka berbeda juga artinya. Yosef Beseter duduk dalam lindungan. Memiliki makna secara harfiah berarti duduk di tempat rahasia. Kata-kata ini menggambarkan, menurut pemikiran orang Yahudi, menggambarkan tentang duduk di ruangan Maha Kudus. Karena kemah ibadah orang Yahudi itu memiliki 3 ruangan, halaman, ruangan kudus, dan ruangan Maha Kudus. Dan di ruangan Maha Kudus itu hadirat Tuhan, dan Tuhan turun di sana, dan hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Itu pun setahun sekali. Disitulah dianggap tempat rahasia. Disitulah tempat duduk dalam hadirat Tuhan. Itu arti duduk dalam naungan. Yosef Beseter. Lalu dikatakan sini bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata bermalam dalam naungan memakai kata Betsel Yitlonan. Kata Betsel Yitlonan berarti berada dalam bayang-bayang. Kalau saudara berteduh dalam awan yang cukup gelap, sehingga saudara berada di sana, saudara tidak kena terik panas. Itu maksudnya, yaitu berteduh. Yaitu itu yang dimaksudkan juga, yaitu bermalam dalam naungan. Nah saudara, apa maksudnya duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan? 2 kata ini, kalau dia bisa duduk sebagai tamu, sampai bermalam, itu bukan tamu biasa. Itu tamu istimewa. Pasti dia memiliki hubungan yang istimewa. Hubungan yang erat. Ikatan, setidak-tidaknya keluarga pasti sesuatu. Sehingga dia bukan hanya datang sebagai tamu, tapi dapat juga bermalam dan tinggal di sana. Itu arti duduk Beseter tadi. Sehingga 2 hal ini kalau kita maksudkan di situ, betapa akrabnya orang ini. Punya hubungan yang istimewa, punya ikatan yang begitu kuat, sehingga bisa duduk dan bermalam. Itu maksud kalimat dari ayat ini. Di satu pihak. Di pihak lain, dia duduk dengan yang maha tinggi, Elyon, dalam bahasa Ibrani, yang maha kuasa, El Shaddai. 2 kata ini dimengerti oleh orang Yahudi. Kata Elyon, dia yang maha tinggi, maha kuasa, maha kudus, maha mulia, maha agung, yang tidak terhampiri. Itu kata Elyon, artinya tidak terhampiri. El Shaddai, maha kuasa, dan kekuasaannya tidak terhingga, tidak tersaingi, tidak tertandingi, tidak tersampingi, sehingga segala-galanya kekuasaan berada di dalam dia. Untuk menunjukkan tidak ada satu makhluk pun dapat hidup di hadirat Tuhan. Karena dia tidak kompromi dengan sedikit apapun, kenajisan apapun. Nah bagaimana? 2 hal ini yang kontradiksi kelihatan. Di satu pihak, duduk dalam naungan, lalu bermalam di dalam lindungannya, menunjukkan keakraban hubungan, ya, menunjukkan istimewanya sebuah hubungan, eratnya sebuah hubungan. Sementara yang mau dihubungin itu yang maha tinggi, yang maha kuasa, Elyon dan El Shaddai. Tidak mungkin 2 hal ini bisa bersatu. Tapi dimungkinkan hanya satu. Karena firman yang ada dalam diri Bapa itu keluar menjadi manusia. Menjadi namanya siapa?
Yesus. Lewat Yesus inilah yang maha tinggi Elyon itu, El Shaddai itu bisa akrab dengan kita. Bisa begitu dekat hubungannya. Bisa memiliki hubungan yang istimewa. Ikatan yang kuat. Karena satu, Yesus. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah keistimewaan yang dimiliki oleh orang percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa kita? Kita tidak layak untuk berhubungan, akrab, berjumpa, bersekutu, bermalam. Sehingga menjadi seperti ikatan yang luar biasa. Siapa kita? Kita orang berdosa. Kita penuh dengan segala kelemahan, kenajisan, keaiban. Sehebat apapun orang sampai pada tingkatan resi sekalipun. Tidak mungkin mencapai yang maha kudus itu. Tetapi Yesuslah jalan pengantara kita. Yang mempertemukan itu sehingga kita bisa disebut menjadi anak-anaknya. Orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Itulah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya lewat Yesus. Tubuh dan darahnya yang menjadi jaminan bagi kita untuk berjumpa dengan Dia. Mari kita bersyukur untuk itu semua. Amin saudara. Angkat tanganmu tanda bersyukur kepada Dia. Betapa besar kasih-Nya, anugerahnya, kemurahannya, belas kasihannya. Itu mujizat yang terbesar di dalam hidup kita. Amin saudara. Mujizat yang lain itu bonus. Tapi mujizat yang besar ketika kita dihubungkan dengan Bapa kita di sorga. Pagi ini kita menghadapi itu. Tubuh dan darahnya kita imani. Itu meterai. Dan untuk menghidupi hubungan yang dimeteraikan itu. Untuk menghidupinya Dia tidak beri pada pribadi yang lain. Dia berikan rohnya sendiri. Supaya kita bisa berjumpa, bertemu, hidup di dalam Dia. Itu artinya akrab. Hidup, bergaul, berjalan bersama di dalam Dia. Hanya satu pengantara kita, Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan yang sebesar-besarnya. Bagi Dia kemuliaan luar biasa. Itulah anugerahnya. Patut kita syukuri. Dari situ kita, ketika kita berhubungan ini. Saudara, Mazmur 91 ini memberikan daftar panjang. Tentang bahaya-bahaya si jahat itu untuk masuk ke dalam diri manusia. Daftar yang panjang diberikan di sini. Sekaligus daftar jaminan Tuhan bagi orang yang percaya supaya bisa luput daripada yang jahat. Daftar itu ada dari ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Supaya memudahkan saya akan bagi daftar itu. Sebab si jahat itu masuk ke dalam diri kita, begitu mudah. Karena itu dalam doa Bapa kami ada, jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dua hal ini. Kenapa begitu hebatnya dua hal ini sampai masuk pada rumusan doa? Karena si jahat dan pencobaan itu bisa masuk dalam diri manusia. Karena dalam diri manusia ini ada sarananya, ada jalan masuknya, ada channelnya. Sehingga dia bisa masuk. Mengapa? Paulus katakan, dalam diri manusia, surat-surat Paulus itu menyatakan, dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Bahasa Yunaninya yang dibuat oleh Paulus bagus sekali, epitumia. Epitumia. Hawa nafsu. Lewat hawa nafsu inilah, si jahat itu mudah sekali masuk ke dalam diri manusia. Itu. Karena begitu mudah masuk ke dalam diri manusia itu dikatakan di situ, bagaimana dia masuk dan menguasainya. Sehingga mudah sekali.
Karena sehebat apapun pasti manusia punya hawa nafsu. Mau tidak mau itu channelnya, itu salurannya, itu jalan masuknya. Yang kedua, kita sering kali dicobai oleh keinginan kita. Dicobai juga oleh kemauan dan hasrat kita. Memang manusia tidak luput dari kemauan dan keinginan. Paulus menuliskan dalam bahasa Yunaninya disebut tumos. Tumos. Coba ucapkan. Bukan tumor. Tumos. Tumos itu hasrat keinginan. Epitomia nafsu. Kedua hal ini harus bisa dikendalikan. Untuk mengendalikan kedua hal ini, Tuhan kasih manusia itu nous. Nous. Nous itu artinya akal pikiran. Rasio. Rasio dan akal pikiran itu ya kadang-kadang dia malahan takluk dengan hawa nafsu dan dengan keinginan. Untuk itu, maka supaya dia punya kekuatan, maka nous atau rasio atau akal pikiran ini, akal budi ini harus diisi. Yaitu dengan namanya Sofia. Sofia. Sofia itu artinya pengetahuan dan kebijaksanaan. Kata Sofia dalam bahasa Yunani, satu kata sebetulnya berakar dari dua kata bahasa Ibrani. Yaitu bina, pengetahuan, hokma itu hikmat. Bina itu pengetahuan, bisa kita pelajari dengan segala pengetahuan, bisa kita selidiki, bisa semua dengan pengalaman-pengalaman kita. Tapi hokma itu datangnya dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Firman Tuhan itulah yang memenuhinya. Kalau bina dan hokma ini memenuhi nous ini, akal pikiran ini, maka dia punya kekuatan. Kekuatan itu dinamakan soprosun. Soprosun. Soprosun itu artinya pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan melahirkan satu tindakan, satu keputusan yang disebut dikaisun. Dikaisun itu adil dan benar. Saudara, itulah gunanya firman Tuhan itu menuntun kita. Supaya kita sungguh-sungguh memperoleh kekuatan dari sorgawi itu. Amin. Itulah diberikannya. Untuk itu Tuhan memberikan perlindungan, pertahanan, dan perteduhan. Tiga kata ini ada pada ayat 2 sampai ayat 9. Ayat 2 dan ayat 9 maksud saya. Dari ayat 2 dan ayat 9 itu menggambarkan bagaimana dia menjadi tempat perlindungan. Sungguh dikatakan di situ, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tempat perlindungan memakai bahasa Ibrani mahse. Mahse. Mahse itu lebih menunjukkan berarti dia memiliki tuan. Ada yang memilikinya. Jadi dengan kata lain, kata mahse lebih tepat diterjemahkan ada yang bertanggung jawab. Jadi sekali lagi kita di dunia ini tidak sebatang kara, tidak seorang diri, tidak yatim piatu, ada yang bertanggung jawab. Amin. Katakan dengan dirimu. Katakan dengan dirimu. Ada yang bertanggung jawab. Tidak usah khawatir jalanin hidup ini. Apapun yang menimpa engkau, apapun yang persoalan yang ada terjadi diizinkan oleh Dia. Kita tidak bergumul sendiri. Ada yang bertanggung jawab. Masih itu arti tempat perlindungan. Bahasa Indonesia hanya mengatakan tempat perlindungan. Bahasa yang sesungguhnya sebetulnya tempat perlindungan memiliki makna, memiliki arti. Ada yang bertanggung jawab. Saudara tidak kecil hati lagi di tengah-tengah dunia ini? Saudara tidak takut lagi berjalan di tengah-tengah dunia ini?
Apa saja saudara berani menghadapinya? Jalani, tidak mungkin kau dibiarkan karena ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawabnya tolong ingat Elyon yang maha tinggi, El Shaddai yang maha kuasa. Biar saudara dikecilkan orang, tidak dipedulikan orang, tidak dihitung orang, dilihat oleh orang dengan mata sebelah. Percayalah, begini-begini ada yang bertanggung jawab. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa kepada pencipta kita, Khalik langit dan bumi, katakan, Bapakku di surga. Bapakku di surga. Kata Bapa itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar sebutan, bukan sekedar sapaan, bukan sekedar gelar, bukan sekedar panggilan. Tapi kata Bapa itu karena memiliki hubungan. Kita panggil presiden Bapak, tidak ada hubungannya, itu hanya sebutan. Bapak gubernur kita panggil Bapak, tidak ada hubungannya. Tapi seorang anak memanggil Bapak, oh itu hubungannya luar biasa dan tidak bisa terpisahkan. Tidak ada bekas Bapak, tidak ada bekas anak. Saudara percaya itu? Amin. Jadi ketika saudara sapa Bapak kita, Bapakku di surga, Elyon, El Shaddai, itulah yang bertanggung jawab. Amin saudara. Katakan lagi dengan iman, ada yang bertanggung jawab. Saudara mendapat kekuatan? Roh Kudus memeteraikan ayat ini. Sekarang saudara tidak ragu lagi memandang masalahmu, persoalanmu, problem, pergumulan hidupmu. Engkau pandang kecil. Sebab yang Elyon, yang maha tinggi, yang maha kuasa, itu yang bertanggung jawab. Amin saudara. Ketika saudara tidak mampu, ketika saudara tidak berdaya, ketika saudara menyerah. Dikatakan di sini ada kubu pertahanan. Kata kubu pertahanan memakai kata mesudda. Kata mesudda itu artinya dia ada tempat pelarian, dia ada tempat berlindung. Jadi kalau tadi ada yang bertanggung jawab, kata mesudda itu diterjemahkan ada yang diandalkan. Ada yang diandalkan. Katakan lagi. Apa? Ada yang, katakan pada dirimu. Ada yang diandalkan. Engkau lemah, engkau tidak kuat, engkau barangkali perlu bantuan, engkau barangkali sepertinya tidak mampu lagi. Tapi katakan dengan dirimu, hadapi semua hidup itu. Ada yang diandalkan. Amin saudara, itu kedua. Yang ketiga pada ayat yang ke-9, karena 2 dan 9 ini saudara kembar. Tempat perteduhan. Tempat perteduhan itu bernama Maon. Maon. Maon itu gambarannya bagaikan seorang anak yang sedang berlindung dalam pelukan ibunya. Biasanya anak kecil kalau digangguin saudaranya dia lari ke mana berteriak? Lari ke ibunya. Lalu ibunya memberikan perlindungan. Digendong dia, diangkat dia, didekap dia. Oh, berarti ada tempat yang nyaman. Itulah Maon. Jadi mahse ada yang bertanggung jawab. Yang kedua, mesudda ada yang diandalkan. Yang ketiga, Maon artinya ada tempat yang nyaman. Saudara percaya dengan 3 hal itu? Saudara tidak perlu takut lagi menjalani hidup ini. Di tengah dunia ini meskipun dunia bergolak apapun yang kita hadapi, percayalah. 3 hal ini akan menjadi meterai milikmu kekal selama-lamanya. Boleh saja kita hadapi rintangan, tantangan, hambatan, semua boleh saja. Tapi aku pasti beroleh jalan keluar. Karena aku punya apa?
Makse, Mesudah, dan Maon. Itu daftarnya. Nah, untuk itulah sekarang mulai masuk. Diberikan daftar-daftar musuh yang jahat. Secara bahasa metafora digambarkan dari ayat yang ketiga sampai semua ayat. Sekaligus memberikan daftar jaminan dari Tuhan. Supaya engkau dapat luput daripada si jahat itu. Tapi saya akan buat dulu daftar-daftar si jahat yang menjadi hambatan musuh-musuh kita yang harus kita hadapi. Yang pertama dikatakan pada ayat yang ketiga, jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung. Kata jerat untuk menunjukkan jebakan. Karena memakai kata mifah yagus. Kata mifah yagus yang dimaksudkan jebakan itu cobaan-cobaan yang datangnya dari si jahat. Yaitu iblis. Iblis seringkali menjebak kita. Hati-hati, waspada. Kelihatannya manis, tapi itu harus hati-hati. Saya kasih ilustrasi begini, hati-hati dengan jebakan iblis. Saya tidak mau kasih contoh di Indonesia, karena orang Indonesia itu gampang tersinggung. Gitu. Kalau tersinggung itu bukan hanya marah, tapi ngamuk, itu masalahnya. Jadi saya mau kasih contoh Itali saja. Itali itu terkenal selain dengan sepatunya, apanya, tapi terkenal dengan mafianya. Ya, Itali terkenal dengan mafianya. Ada seorang mafia, jahat sekali tentunya. Dalam kejahatannya, dia berhadapan dengan polisi dan dia ditembak oleh polisi. Waktu dia ditembak oleh polisi, dia betul-betul kritis. Dibawa ke rumah sakit sambil diborgol. Dan sementara dia kritis di ruangan ICU, dia mendapat penglihatan. Dia dibawa oleh setan ke tempat setan di neraka. Waktu dia dibawa ke neraka dia takut sekali. Tapi begitu sampai di neraka ketakutannya tidak ada. Ternyata neraka itu terang benderang. Bagaikan lampu-lampu di Las Vegas. Wanita berpakaian bikini hilir mudik melayani. Wah, lalu dia pikir, wah ini cocok buat saya. Dia senang sekali. Akhirnya dia sadar. Waktu dia sadar dia bukan tambah baik, tambah jahat. Setelah dia bebas, dia berbuat jahat, lebih jahat lagi. Akhirnya ditembak betul-betul mati. Waktu mati dia senang dibawa ke neraka. Ternyata sampai di neraka api sedang bernyala-nyala. Pada waktu api sedang bernyala-nyala, dia teriak, "Loh, kenapa di sini? Dulu tempatnya lain, bukan seperti ini." Jawab penjaga neraka, "Dulu sedang bulan promosi." Hati-hati. Iblis sedang mengadakan apa? Ya, promosi. Kelihatannya baik tapi itu jebakan. Itu namanya jebakan. Itu disebut mifah yakus. Yang kedua, penyakit sampar yang busuk. Kata penyakit, kita selalu sering berpikir penyakit itu mengganggu kesehatan. Tapi sebetulnya ini bahasa metafora. Penyakit sampar yang busuk itu memakai kata mitdefer hawut. Kata mitdefer hawut itu kalau dibaca menjadi mitdafar. Dafar itu perkataan, hawut itu jahat. Jadi perkataan-perkataan yang jahat. Perkataan-perkataan yang sering memojokkan kita. Apa itu fitnah, apa itu gosip, apa itu saja apa. Ingin merusak kehidupan seseorang, itu dikatakan mitdafar hawat. Kata mitdafar hawat ini seringkali mengganggu kehidupan kita. Karir kita, masa depan kita. Ketika kita maju dengan tenang, laju dan sukses. Oh, banyak mulut-mulut usil. Semua orang
punya mulut, kita tidak bisa mengaturnya. Semua orang punya pikiran, kita tidak bisa mengaturnya supaya sepaham dengan kita. Tapi yang terpenting, kita percaya, tidak usah takut, jangan hiraukan perkataan itu. Apapun dipikir orang, tidak semua yang jongkok itu berak. Amin. Amin. Loh, itu penting sekali. Karena Tuhan pasti menjaga kita. Amin. Itu musuh, musuh. Lalu dikatakan di sini ayat yang kelima, bahasanya kedahsyatan malam. Kata kedahsyatan malam itu berarti mifahat laila. Mifahat laila. Laila itu artinya malam, hampir mirip dengan bahasa Arab, laila. Tapi kalau sering banyak keluar malam sampai gila, itu namanya Laila Majnun. Itu, jadi itu dimaksudkan mikfahat. Artinya kedahsyatan malam, teror di waktu malam, serangan yang mendadak, yang tidak pernah kita duga. Karena itu bagaimana kita bisa waspada? Oh, kita harus hati-hati. Belum lagi dikatakan di sini panah yang terbang di waktu siang. Kata panah yang terbang di waktu siang, mehet yaum yomam. Di waktu terang benderang, ada bahaya, ada malapetaka, ada bencana yang seringkali datang dalam kehidupan kita. Kebetulan negeri kita ini banyak sekali bencana. Itu terang-terangan, tidak gelap-gelapan. Dan manusia semua tidak berdaya. Ayo. Teknologi boleh modern, semua orang boleh kuat. Tapi tidak berdaya itu dengan Gunung Merapi. Mbak Marijan pun pikir dia bisa mampu dengan Kuku Bima. Enggak bisa. Itu bahaya. Belum lagi hidup di tengah terang-terangan ini, bahaya. Banyak bahayanya hidupmu. Hidup kita ini banyak bahayanya. Coba, makin modern, makin tinggal di kota besar, bahayanya makin besar. Kita mau nyebrang jalan aja sudah susah kan? Walaupun itu ada zebra cross. Tapi orang pikir zebra cross itu hiasan jalan. Sampai orang jalan itu seperti orang yang kalah perang. Angkat tangan deh. Mau lewat jembatan penyeberangan. Oh, diintai oleh copet dan perampok. Sudah dirampok, mau lapor, lebih rugi lagi. Aduh, di mana tempat yang aman? Itulah hidup manusia. Ayat yang ke-6 dikatakan, penyakit sampar di dalam gelap. Middever va ovel. Gangguan, godaan. Tapi dikatakan juga ada penyakit menular di waktu petang. Miggetep sohorayim. Nah, ini betul-betul baru penyakit. Penyakit yang berkembang. Walaupun ilmu kedokteran itu tinggi. Alat-alat kedokteran itu luar biasa canggihnya. Tapi kalah cepat dengan penyakit. Seringkali dokter angkat tangan lalu berkata, belum diketahui penyakitnya apa. Tidak sakit apa-apa tapi kita sakit. Wow. Itu penyakit terus saja kemana-mana. Ayat yang ke-10 berbicara malapetaka, ra'a, kejahatan itu ada di mana-mana. Dan kejahatan itu meningkat kualitasnya. Orang jahat makin pinter. Bayangkan saja, kepolisian pun kalah cepat dengan orang jahat. Ya. Nega, tulah-tulah yang sama menyerang kita. Ayat 13 lebih lagi. Dikatakan singa dan ular tedung. Kata singa dan ular tedung dalam bahasa metaforanya untuk menjelaskan kata sahal wa feten. Kata sahal wa feten, singa dan ular tedung itu adalah lingkungan kita. Pada lingkungan kita. Kita pikir teman, tidak tahu kita dimakan oleh teman.
Kita pikir ini keluarga, tidak tahu kita dikhianati justru oleh keluarga. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bingung siapa yang harus dipercayai. Seolah-olah tidak ada lagi orang yang bisa dipercayai. Kalau begitu bagaimana cara kita hidup di gunung sendirian? Gunungnya juga meledak. Di mana kira-kira apa yang terjadi? Bahaya-bahaya di sekitar kita. Belum lagi muncul yang tidak dikira di tengah lingkungan ini. Masalah, persoalan, apa saja yang terjadi. Anak singa dan ular naga. Itu yang dibahasakan dalam kefir wetamim. Kata kefir wetamim. Kelihatannya kecil, kelihatannya jinak. Tapi ternyata membahayakan di kemudian hari. Banyak rumah tangga hancur. Karena keluarga sayang dengan adiknya, sayang dengan ponakannya. Suaminya dibawa oleh ponakannya. Banyak itu terjadi. Ya, itu kecil kelihatannya. Tidak bahaya tapi membahayakan. Itulah bahayanya. Bagaimana kita tidak takut? Bagaimana kita tidak kecut? Bagaimana hati kita tidak dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan? Bagaimana hidup kita seperti serba salah? Tapi jangan khawatir. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan, diberikan daftar jaminan dari Tuhan. Apa saja daftar jaminan dari Tuhan? Mari kita ingin lihat dulu daftarannya. Kembali ke ayat 3. Pada ayat yang ketiga dikatakan yang pertama, dialah yang akan melepaskan engkau. Kau tidak akan terjebak, kau tidak akan terjerat, engkau tidak akan terseret, engkau tidak akan ditimpakan. Karena yatsliha, bagaimanapun dia akan melepaskan kita. Itu jaminan dalam orang percaya. Amin. Tidak usah takut. Bahaya itu kelihatannya dekat tapi tidak akan mengena di kita. Kita bisa menonton tapi tidak bisa kena dengan kita. Saya pernah begini. Saya pernah melayani di daerah Salabintana di Sukabumi. Sore hari itu hujan. Waktu sore hari hujan di tempat penginapan saya selesai. Dan selesai hujan di situ suka keluar laron. Laron itu saya tutup jendelanya, saya matikan lampu di kamar dan lampu di luar ada. Laron-laron itu terbang dekat kaca jendela saya. Laron banyak. Tiba-tiba muncul cecak dari kamar saya itu di balik situ untuk memakan laron itu. Sementara laron itu ada di sebelah kaca. Ketika cecak itu datang, laron itu pergi. Tapi ada laron yang pinter. Rupanya S1 laron ini, saudara. Dia dekatin kaca itu. Dia tahu kaca itu. Dia tidak takut lihat mulut cicak itu besar. Mematuk. Dia tenang saja di situ nempel. Ini laron Kristen barangkali ya, saudara. Iya. Sudah, saya tinggal tidur. Pagi-pagi waktu saya membuka jendela, keinjak mayat cecak. Mulutnya berdarah sambil terbuka. Saudara, jadi orang Kristen itu tidak usah takut. Walaupun kelihatannya nyerempet. Tuhan hanya izinkan dalam diri kita itu nyaris. Saya katakan nyaris. Paling tinggi orang Kristen itu nyaris. Coba ucapkan. Saudara ngerti nyaris? Nyaris doang. Nyaris bangkrut, nyaris ini. Nyaris tidak akan benar-benar terjadi. Amin. Oh itu. Kenapa? Karena dikatakan di sini ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Maksudnya sayapnya akan mengangkat engkau tinggi. Kesetiaannya dan perisainya pagar tembok. Ayat 8 dikatakan engkau hanya menonton dengan matamu sendiri.
Kita hanya menonton. Itu tadi yang saya terangkan. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu ayat 10. Ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Saya senang dengan ayat 11 ini. Ayat 11 ini favorit saya. Ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk apa? Menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk. Wow, senang sekali saya. Malaikat-malaikatnya. Ki mal'ahaf yesawehlah. Sebetulnya bukan malaikat. Pasukan malaikat. Pasukan itu paling kecil satu regu isinya 12 loh. Saya mengimani batalion ini saudara. Di atas pasukan, di atas peleton batalion. Mungkin resimen lebih tinggi lagi. Barangkali begitulah. Sehingga malaikat-malaikat itu diperintahkannya untuk menjaga engkau. Saudara percaya ada makhluk sorga yang bernama malaikat? Mengimani ada malaikat? Tuhan perintahkan untuk jaga kita. Di segala jalan. Karena dia makhluk sorga, kalau dia hadir agak sedikit aneh. Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Jadi kalau dia hadir agak sedikit perasaan aneh. Kalau saudara pergi ke kamar mandi malam-malam seperti ada yang ngikutin. Itu bukan hantu. Orang percaya harus percaya itu malaikat. Diperintahkan Tuhan untuk mengawal kita sampai WC. Duduk pun ditungguin di situ. Amin. Ini saudara lain sebagai orang percaya, tidak percaya malaikat. Jadi kalau ada bulu roma berdiri sedikit, ada rasa-rasa yang ngikutin. Saudara selalu pikir itu apa? Hantu, dasar keturunan hantu. Jadi percayanya hanya dengan hantu. Mulai siang ini, kalau ada rasa-rasa seperti itu, katakan itu apa? Oh, malaikat, amin, beri kemuliaan. Malaikat. Kalau saudara sedang lihat ke jendela di tempat gelap di halaman rumah, sedang ada sekelebat bayangan, itu. Jangan bilang hantu. Itu apa? Malaikat. Oh, malaikatku ada di halaman, malaikat di sana, malaikat di sini. Saya kalau sering ke daerah, tinggal di hotel, dikasih kamar yang bagus, besar, ada ruangan tamunya. Sementara saya tidur, saya pikir-pikir suka ada kayak ada orang yang ada di ruangan tamu sedang ngomong-ngomong, ngumpul-ngumpul. Saya pikir, oh malaikat sedang jaga saya. Amin saudara. Iya, saya tidak punya karunia kesetanan, sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit setan. Saya punya karunia kemalaikatan, malaikat semua. Amin saudara. Ya, mulai saat ini saudara percaya itu malaikat? Loh, masa lebih percaya hantu sih? Itu karena terpengaruh sinetron itu tuh. Jangan suka banyak nonton TV itu. Gitu, suster ngesot lah segala macam lah, inilah. Saya tidak peduli. Yang penting malaikat. Kalau saya jalan tiba-tiba ada rasa bulu roma berdiri gitu. Oh, malaikat hadir. Terima kasih Tuhan sebab ayat ini berkata, engkau perintahkan untuk menjaga aku dari segala jalanku. Kalau anak kecil ketakutan, bacain ayat ini. Doktrin ayat ini. Amin saudara? Oh iya. Jangan tambah nakut-nakutin. Ayo di sana ada apa? Ayo. Setelah anakmu takut, kita sendiri yang susah saudara. Kalau dia bilang, anak sering lihat. Anak kecil kan sering lihat. Pak, kayak ada orang di sana. Kayak ada orang. Saudara malah yang ikut ketawa. Sini. Jawab apa itu? Karena kita orang percaya, kita dijaga oleh malaikat. Amin saudara. Oh, tidak ada takut lagi. Kita lanjutkan sekarang ini. Ya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Lewat semua.
Dia boleh melintas di depan kita, tapi dia tidak mematuk kita, dia tidak mematikan kita, dan kita akan melangkahi semua, segala musuh, segala persoalan, segala problem, masalah yang ada dalam hidupmu, engkau diberi kuasa untuk melangkahi. Seandainya dia sudah dekat, baca ayat yang ke-13 ini. Seandainya dia sudah dekat. Ya. Dikatakan di situ. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan, tolong sambung. Menginjak anak singa dan ular naga. Seandainya sudah dekat, mepet betul, tidak sempat melangkahi, saudara diberi kuasa untuk menginjak-injaknya. Angkat kakimu. Sekarang juga praktekkan. Dalam nama Yesus. Saya bukan ingin mengajak Anda jadi sekolah minggu. Tapi setiap perkataan firman Tuhan, setiap katanya saya sangat imani. Karena itu bagian kepercayaan saya yang tidak bisa dilepaskan. Dan saya senang mempraktekkannya. Karena dengan iman demikian dia akan bertumbuh dan menjadi kekuatan bagi kita. Karena semua yang tertulis akan dikerjakan oleh Roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika engkau keluar dari sini, engkau punya kuasa melangkahi dan sekaligus menginjak-injak. Kenapa saya katakan menginjak? Karena bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, tirmos kefir wetanim. Kata wetamim itu memang anaknya. Tetapi kata tirmos bukan hanya menginjak. Sebetulnya kata majemuk ini. Kalau tidak menjemuk, tidak pakai S dia. Tirmos itu berarti artinya menginjak-injak. Bukan sekali injak, tapi menginjak-injak. Saudara percaya kita diberi kuasa untuk apa? Melangkahi. Kalau sudah mepet, apa? Menginjak. Tidak mungkin terkalahkan. Maka ayat yang ke-14. Coba kita baca ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan, tolong sambung. Meluputkan. Saudara pasti luput dari segala sesuatu. Amin. Saudara mengimani? Luput dari segala sesuatu. Karena apa? Ayat 15. Ayat 15, mari kita baca ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, Tuhan berjanji apa? Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Biar ini jadi bagian kita semua saat ini dalam nama Yesus. Amin saudara. Ya, sekarang giliran bonusnya. Ini bonus ayat 16. Ayat 16 ini bonus. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Oreh Yamim Asbi Ehu. Kata oreh itu panjang umur. Panjang sekaligus diberkati. Panjang sekaligus sehat. Panjang umur penyakitan buat apa? Panjang umur sehat bisa menikmatinya. Tuhan berikan. Akan kukenyangkan engkau. Jadi semua orang percaya engkau diberi bonus yaitu umur panjang. Saudara, pertama saya melayani. Di gereja saya banyak anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu itu saya doakan terus di depan. Dalam ibadah kami selalu sebelum masuk khotbah, mendoakan anak-anak kecil sebelum dia masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Saya doakan dulu. Suruh jemaat angkat tangan memberkati anak-anak kita semua.
Berkati orang tuanya dengan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah supaya anak ini dapat terpelihara dan dengan baik. Sekarang, anak-anak sekolah minggu itu sudah sekian tahun. Baik dia bukan hanya jadi pemuda. Dia melayani bersama saya. Jadi majelis bersama-sama. Padahal itu dulunya murid sekolah minggu. Makanya harus sayang. Gereja itu harus sayang dengan sekolah minggu. Itu jemaat juga. Hanya bedanya tidak kasih perpuluhan. Itu kan bedanya, saudara. Tapi dia jemaat. Oh, luar biasa. Itu penting sekali. Saudara akan dikenyangkan dengan panjang umur. Saudara kenyang. Saudara ngerti kalau kenyang? Kalau saudara kenyang ditawarin makan apa? Nolak. Sampai nolak sendiri. Tuhan, aku capek mau pulang inap. Amin, saudara. Oh, sampai kenyang. Dan ayat 16, kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. We'arehu besu'ati. Bukan hanya keselamatan, sebetulnya terjemahannya lebih tepat menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib selama hidupmu. Tuhan akan menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita. Amin, saudara? Oh ya. Karena dia ingin menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib, jangan menyesal, jangan marah, jangan kecewa. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan dalam hidup kita. Supaya dengan doa engkau bisa tahu melihat bahwa Tuhan mendengar doamu. Tandanya engkau punya komunikasi dengan Tuhan. Ketika engkau kepepet, dia tepat waktu menolong kita. Tangannya tidak pendek untuk menjangkau kita. Engkau mengalami semua perbuatan ajaib itu. Karena kata-kata di sini, kuperlihatkan. Bagaimana kita bisa melihat semua perbuatan-perbuatan Tuhan kalau kita tidak mengalami masa-masa yang kritis? Saudara mengamini? Oh, karena saya percaya janji Tuhan. Ayat yang kelima, kita terakhir baca. Kalimat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katakan apa? Engkau tak usah takut. Saudara percaya? Lo tire. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah takut. Itu arti lo tire. Lo itu tidak, tire itu takut, tire itu cemas, tire itu gelisah, lo tire. Lo tire. Kalau ditawarin nggak mau, bahasa Ibraninya katakan lo. Itu lo tire. Tidak usah takut. Coba katakan dengan yang sebelah. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Amin, saudara. Jalani. Bilang dengan istri, meskipun ada utang, ada kredit yang belum kebayar, katakan di sebelah sambil peluk dia, tidak usah takut. Kita pasti dapat luput, kita pasti dapat lepas, kita pasti dapat menyelesaikan, kita pasti berhasil. Amin. Coba praktekkan, peluk istrimu. Jangan peluk istri orang ya. Peluk istrimu. Disuruh peluk malu-malu. Istri sendiri kok. Pembantu dipeluk gak malu-malu. Gitu. Amin, saudara. Jangan takut. Katakan apa? Jangan takut. Katakan dengan dirimu. Jangan takut. Apapun yang kuhadapi, mau singa, mau ular naga, mau anaknya, mau bapaknya. Aku pokoknya diberi kuasa untuk melangkahi dan menginjak-injaknya. Saudara percaya? Nah, ayat yang terakhir kita baca kitab Yosua. Yosua pasal 21. Yosua pasal 21 ayat 45. Sebagai ayat yang terakhir sebelum kita menerima perjamuan. Yosua pasal 21 ayat 45. Jika semua sudah ketemu, kita mau baca ayat penutup ini. Ya. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Jawab semua. Apa? Saudara percaya? Semuanya terpenuhi. Amin, saudara. Mari kita berdoa.